Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ila Rahmat, TRLPL 1A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai UAS praktek instalasi komputer. Yang mana soalnya mempresentasikan tentang instalasi komputer baik hardware maupun software. Terlebih dahulu kita akan mengenal apa itu hardware komputer. Hardware adalah yang lebih dikenal dengan sebutan perangkat keras adalah sebuah jenis komponen yang ada pada komputer yang mana bagian fisiknya dapat terlihat secara kasat mata. Hardware ini biasanya seperti RAM, CPU, mouse, keyboard, scanner, monitor, printer, dan masih banyak lagi. Fungsi utama dalam hardware ini di sini meliputi banyak hal, seperti dalam hal menampilkan dan menerima input proses, memberikan output, mendukung kerja komputer, serta mengolah informasi data yang berada di dalam maupun luar komputer. Langsung saja kita masuk pada instalasi hardware. Yang pertama yaitu motherboard. Yaitu ambil motherboard dan aturlah posisi konektor jumper sesuai dengan yang tertulis dalam manual dari pabrik. Cabutlah konektor plastik jumper penghubung antar pin yang ada pada motherboard. Pindahkan pada posisi lain yang menghubungkan sebuah kaki pin dengan kaki pin lainnya sesuai dengan anjuran yang tertulis dalam buku manual motherboard. Selanjutnya prosesor. Berikut tampilan gambar prosesor. Pasanglah prosesor pada tempatnya atau soketnya. Perhatikan tanda pada prosesor harus ditempatkan sesuai dengan tanda yang ada pada soket tersebut. Tidak boleh terbalik. Kuncilah tangki pengunci yang biasanya terdapat di soket prosesor. Perhatikan kode titik atau sisi prosesor dengan bentuk miring merupakan petunjuk agar bagian prosesor itu dipasang pada bagian slot yang memiliki tanda sama. Bacalah dengan baik manual prosesor dari pabriknya. Apabila ada kurang hati-hati atau terbalik memasang prosesor ini bisa berakibat fatal. Selanjutnya memori. Berikut tampilan dari memori. Pasanglah memori RAM pada tempatnya dengan baik. Perhatikan sudut memori yang biasanya berlekuk halus ditempatkan pada tempatnya secara hati-hati. Apabila Anda terbalik memasangnya, maka memori akan sulit dimasukkan. Selanjutnya, motherboard pada casing. Masukkan motherboard ke dalam casing atau kotak komputer. Kaitkanlah pengait plastik yang biasa disediakan oleh pabrik casing ke dalam lubang yang terdapat pada motherboard. Pada sudut yang memungkinkan Anda tempatkan baut. Bautlah motherboard tersebut pada casing untuk menghindarkan terjadinya penggeseran motherboard pada waktu Anda memindah-pindahkan CPU nantinya. Selanjutnya hard disk, floppy, dan CD-ROM. Berikut gambar hard disk dan yang ini floppy dan ini ROM, CD-ROM. Pasanglah hard disk floppy drive pada tempat yang telah tersedia dalam casing CPU. Kencangkan kedudukannya dengan baut secara hati-hati. Bila ada CD-ROM drive, pasanglah pula out ini secara hati-hati dan dikencangkan dengan baut. Sambungkan kabel pita pada dudukan hard disk, floppy drive, dan CD-ROM. Kabel ini berfungsi untuk menghubungkan peralatan tersebut ke motherboard. Perhatikan juga agar sisi kabel berwarna merah harus menempati kaki nomor 1 pada tiap slot. Anda bisa melihat keterangan yang tertulis di motherboard ataupun di manual motherboard. Soal selanjutnya yaitu untuk menginstalasi software komputer. Terlebih dahulu kita mengenal apa itu software komputer. Merupakan salah satu perangkat lunak yang ada pada komputer. Sedangkan pengertian software menurut istilah yaitu kumpulan perintah yang digunakan di dalam komputer yang berguna untuk mempermudah hubungan komunikasi antar komputer dengan penggunanya. Di dalam software ini terdapat bermacam-macam perintah yang sudah terprogram dan bisa digunakan oleh pengguna komputer dengan leluasa. Berikut langkah-langkah instalasi software. Sebelum memulai proses instalasi, kita harus men-shooting BIOS dulu. Tepatnya kita setting boot option. Atur boot pertama ke CD-ROM karena kita menggunakan CD sebagai bottle media.
Langkah kedua, tekan sembarang tombol ketika monitor menampilkan press and key to boot from C. Selanjutnya, setelah proses partisi selesai, dilanjutkan proses formatting hard disk dan copying instalasi file di hard disk. Kemudian pada proses berikutnya kita akan diminta memasukkan username, organization, dan product key pada Windows yang kita install tadi. Dan proses instalasi akan berlanjut kembali dan komputer akan melakukan reboot untuk ke Windows XP sudah terinstall. Berikutnya kita lanjutkan dengan menginstal driver motherboard. Pada umumnya, setiap motherboard pasti memiliki driver dan disertakan saat pembelian. Yang terakhir pada instalasi software ini yaitu setelah semua driver terinstall dilanjutkan dengan aplikasi Windows. Disarankan program security didahulukan, seperti antivirus, anti-malware, anti-trojan, baru dilanjutkan aplikasi yang lain seperti Office, Photoshop, Corel, dan sebagainya. Berikut tambahan soal mengenai UAS, yaitu tema atau topik tambahan berupa apa saja yang mempengaruhi kinerja sebuah komputer atau PC, dan permasalahan apa saja yang terjadi ketika Anda melakukan instalasi software. Berikut hal-hal yang mempengaruhi kinerja kepada komputer. Yang pertama, malware atau virus, worm, trojan, dan sebagainya. Yang kedua, sipware, adware, dan sejenisnya. Selanjutnya, banyaknya aplikasi berjalan di belakang, dan hard disk yang sudah berumur, RAM memori yang pas-pasan, konflik aplikasi atau program yang diinstal. Yang selanjutnya, pemilihan software yang kurang tepat, banyaknya software yang terinstall, penggunaan yang terakhir, penggunaan efek Windows yang berlebihan. Soal selanjutnya yaitu permasalahan apa saja yang terjadi ketika kita melakukan instalasi software. Yaitu permasalahan yang bisa terjadi, komputer terasa lambat, download terasa lambat, selanjutnya komputer restart terus-menerus, munculnya pop-up di desktop, WiFi bermasalah. Selanjutnya masalah website, security sertifikat, software favorit tidak berjalan di PC baru, itu juga termasuk permasalahan ketika kita melakukan instalasi software. Selanjutnya sistem carput atau error. Yang terakhir permasalahan yang bisa terjadi yaitu USB tidak terdeteksi. Sekian hasil presentasi mengenai UAS instalasi komputer saya. Saya akhiri, terima kasih, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.